Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Terpuji nama Tuhan bila saat ini kita boleh kembali bertemu meskipun lewat ibadah online. Kita percaya menjadi suatu kerinduan kita di dalam kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu mari kita persiapkan setiap hati kita mau berdoa. Bapa, kami bersyukur buat saat ini Tuhan. Kami merasakan kasih setia Tuhan yang luar biasa. Bahkan kebaikan-kebaikan Tuhan senantiasa kami rasakan sepanjang hari. Bahkan setiap langkah kami hidup dalam anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk semua yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya semuanya untuk yang terbaik bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan bila saat ini kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu, kami mau bersorak-sorai dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dia Allah yang sanggup melakukan perkara. Amin. Yesus Kristus Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Haleluya. Terpuji nama Tuhan Bapak Ibu. Saat ini kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan setiap hati kita untuk ditaburi oleh benih firman Tuhan. Haleluya. Sebab kami percaya Tuhan, kasih-Mu yang senantiasa memulihkan setiap kehidupan kami. Bahkan kuasa-Mu membangkitkan roh kami. Sebab kami percaya kami hidup di dalam anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kasih-Mu memulihkan
mati gantikan hidup. Sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali bisa kembali beribadah bersama di hari Minggu ini. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas hari ini kami dapat berkumpul untuk beribadah bersama Tuhan. Hari ini kami mau untuk menerima firman-Mu Tuhan. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-Mu hari ini, dan agar kami semua dapat menerima firman Tuhan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bulan ini kalau misalnya Anda sudah lihat di awal tadi ya, di awal-awal pertama, bulan ini kita sedang berbicara mengenai the power of change, kuasa dari perubahan. Bulan ini kita belajar bersama bahwa perubahan itu memiliki kuasa. And most of the time, seringkali apa yang kita harapkan itu adalah perubahan biasanya. Nah, mungkin kita minta Tuhan sembuhkan aku. Sebetulnya kita tuh minta perubahan. Tuhan ubahkan aku dari yang sakit menjadi sembuh. Tuhan ubahkan kondisiku dari yang kekurangan menjadi diberkati. Tuhan ubahkan anakku mungkin dari yang pemberontak menjadi anak yang taat. Atau ubahkan pasanganku. Jadi kita ingin untuk mengubah kondisi kita, mengubah yang di sekitar kita. Tetapi sebelum kita bisa merubah yang di luar, kita perlu terlebih dahulu mengubah yang di dalam. Itu kenapa 2 minggu yang lalu kita sudah belajar dengan Kak Hari bahwa kita perlu berubah, metamorfose menjadi terang. Kita perlu berubah dari dalam dulu. Minggu lalu kita belajar dari Pastor Daud bahwa ketika kita memiliki iman, pengharapan dan kasih, kita bisa mengubah atmosfer. Jadi yang di dalam bisa mengubah yang di luar. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Mari kita baca bersama-sama. Ayat 1 dikatakan, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang di dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan gonjangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi apa? Sembuh. Apapun juga penyakitnya. Ayat 5 dikatakan, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu terbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Tapi di ayat 7 dikatakan, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan,
Tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Ayat 9 katakan, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan, tetapi hari itu hari Sabat. Judul atau topik dari apa yang pesan saya hari ini, apa yang saya akan sampaikan hari ini adalah I'm stuck. Semuanya katakan I'm stuck. Saya tersangkut, saya ini terjebak. Beberapa hari yang lalu ketika saya sedang menyiapkan firman Tuhan, saya itu sudah buat firman, sudah diketik, sudah jadi, saya sudah rekaman, tapi kok rasanya ada sesuatu yang kurang, saya kok nggak nyaman gitu, rasanya ada sesuatu yang perlu dirubahkan. Saya tahu ini ada sesuatu yang perlu diganti. Gitu. Jadi saya berdoa, saya berusaha untuk mengganti firman Tuhan, kira-kira mana yang perlu diganti, apa yang perlu diganti, apa yang mau saya sampaikan, dan selama beberapa hari saya melakukan ini, dan saya merasa saya itu stuck, saya itu nyangkut. Dan saya itu ngerasa nggak tahu harus berbuat apa, nggak tahu mau ngomong apa, nggak tahu mau menyampaikan apa. Pernah nggak sih kita merasa kita ini ingin sesuatu berubah, kita kepingin untuk melihat perubahan, tetapi kita nggak tahu harus ngapain. Kita nggak tahu mau ngakuin apa, nggak tahu mau mulai dari mana. Jadi kita berdoa kepada Tuhan. Kita doa kepada Tuhan, Tuhan aku mau melihat perubahan, Tuhan aku mau ada perubahan. Tapi setelah kita berdoa nggak terjadi apa-apa. Kok nggak terjadi apa-apa ya? Kita merasa stuck, kita merasa tersangkut, nyangkut rasanya gitu. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita lakukan ketika kita ini merasa stuck? Ketika kita ini mau melihat perubahan, kita kepingin ada perubahan, tapi kita nggak tahu mau melakukan apa. Kita nggak tahu mau mulai dari mana. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama 3 hal yang perlu kita ubahkan ketika kita ini merasa stuck. Ketika kita nggak tahu mau mulai dari mana, kita mulai dari 3 ini. Yang pertama adalah change our character, merubah karakter kita. Yang kedua adalah change our perspective, merubah pandangan kita atau perspektif kita. Dan yang ketiga adalah change our reality, merubah realitas atau kenyataan kita atau kondisi kita. Seringkali kita itu ingin untuk merubah yang ketiga, change our reality, merubah kenyataan kita, mengubah kondisi kita. Tuhan, aku mau ini berubah, jadi berubah. Itu yang kita kepingin. Kita kepingin yang di luar ini untuk semuanya berubah. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Kak Hari 2 minggu yang lalu, bahwa change comes by a process. Perubahan itu datang melalui sebuah proses. Dan yang lebih penting lagi adalah change starts from the inside. Perubahan itu dimulai dari dalam. Sebelum kita bisa merubah keadaan kita, sebelum kita bisa merubah kondisi kita yang di sekitar kita ini, orang-orang di sekitar kita, kita perlu terlebih dahulu merubah yang di dalam. Mari kita mulai dari yang pertama, mengubah perspektif, change our perspective, mengubah pandangan kita. Di ayat 2 dikatakan di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang di dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Jadi orang-orang sakit itu berkumpul di tempat ini. Mereka berkumpul di kolam, di pinggir-pinggirnya kolam ini. Kenapa? Karena mereka tuh menantikan goncangan. Di ayat 4 dikatakan sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu. Jadi ketika malaikat Tuhan itu turun ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Jadi kolam ini menjadi pusat perhatian, kolam ini menjadi fokus mereka, pusat pandangan mereka. Kenapa? Karena ketika terjadi goncangan, mereka berbalapan siapa dulu yang masuk. Mereka harus cepat-cepat masuk. Nah, jadi itu kenapa kolam ini menjadi pusat pandangan mereka. Mereka harus fokus. Karena kalau mereka tidak fokus, kalau mereka melihat ke yang lain, fokus ke yang lain, mereka bisa kelewatan kesempatan untuk sembuh. Nah, di ayat 5 dikatakan di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Dan di ayat 6 dikatakan ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh?
Ketika Yesus datang kepada orang ini dan menanyakan, maukah engkau sembuh? Di sini orang ini memiliki pilihan, dia harus memilih. Dia harus memilih dia mau fokus kemana, dia harus memilih dia mau memandang kemana. Kenapa? Karena kalau dia fokus ke kolam dan bergoncang, itu dia harus cepat-cepat masuk. Tetapi kalau misalnya dia mengganti fokusnya, dia memandang kepada orang yang ngajak ngomong ini, dia bisa kelewatan. Kalau mungkin di sini pernah nyetir mobil, saya sering nyetir mobil dan ngomong-ngomong sama si Jessica, dan keasikan ngomong. Saya keasikan ngomong sampai kelewatan. Oh, harusnya tadi belok kiri kelewatan. Kalau cuman nyetir belok kiri kelewatan gampang, belok kiri di setelahnya. Tapi di sini kalau misalnya dia kelewatan goncangan itu berarti dia menyerahkan bahwa oh berarti aku enggak bisa sembuh. Berarti dia harus nunggu lagi lama untuk akhirnya bergoncang. Nah, jadi ini bukan pilihan yang mudah. Ini adalah pilihan yang susah sebetulnya karena ini kesempatannya dia untuk sembuh. Tetapi ketika dia memilih untuk mengubah perspektifnya, dia memilih untuk mengubah pandangannya dari yang ke kolam itu pindah kepada Yesus. Di situ dia menerima kesembuhannya. Pertanyaannya adalah kemanakah pandangan kita? Where are we looking? Atau yang lebih penting lagi adalah apa yang kita cari? Enggak cuma apa yang kita lihat, apa yang kita cari. Apakah kita cuma mencari mujizat atau kita mencari Tuhan di atas segala mujizat? Apakah kita mencari kesembuhan atau apakah kita mencari Sang Penyembuh? Apakah kita mencari berkat atau kita mencari Tuhan yang memberikan berkat? Tuhan atas segala berkat. Where are you looking? Kemana kita mencari, kemana kita melihat? Karena seringkali kita terlalu fokus untuk mencari mujizatnya, kita melewatkan Tuhannya. Seringkali kita mencari kesembuhannya, kita melewatkan Tuhannya, Tuhan yang Sang Penyembuh. Nah, kita kepingin untuk Tuhan turun dan menggoncangkan kolam. Kita kepingin seperti orang-orang ini mengalami sesuatu yang supernatural. Tetapi ketika kita berbicara tentang memiliki hubungan dengan Tuhan, kita berbicara tentang bersekutu dengan Tuhan, kita langsung, oh enggak Tuhan. Oh aku enggak ada waktu Tuhan. Oh aku lagi sibuk Tuhan, aku lagi ada acara, aku lagi ada tugas. Sorry ya Tuhan, aku lagi enggak bisa. Tapi kalau ditanya mau enggak mengalami mujizatnya? Mau. Ada waktu enggak untuk menerima mujizatnya? Ada. Tapi kalau untuk membangun hubungan dengan Tuhan, oh no thank you. Gitu. Nah, mengapa sangat penting untuk merubah pandangan kita? Karena kemana kita fokus, itu yang kita kejar. Jika kita fokus kepada kolam seperti orang-orang ini, kita cuma fokus kepada mujizat, fokus kepada kesembuhan, berkat, kita akan cuma akan mengejar berkat-berkat itu, kita mengejar terus mujizat-mujizat itu, kesembuhan itu, dan kita akan banyak menggunakan waktu kita untuk menunggu dan kecewa. Tetapi ketika kita fokus kepada Tuhan, Anda tahu apa yang dialami oleh murid-murid Yesus yang terus mengejar Tuhan, terus mengikuti Tuhan. Mereka tidak cuma mengejar mujizatnya, tetapi mereka mengejar orang yang melakukan mujizat. Dan yang terjadi adalah hari demi hari mereka melihat mujizat demi mujizat. Mereka melihat hal-hal yang supernatural, hal-hal yang luar biasa. Dan ketika kita fokus kepada Tuhan, kita tidak hanya akan menerima mujizat itu yang kita cari, tetapi kita akan hidup penuh dengan mujizat, penuh dengan perbuatannya yang ajaib. Change your perspective, merubah pandangan kita dari yang hanya mencari kesembuhan, mencari kebutuhan, mencari berkat, mencari mujizat. Sekarang kita pindah kepada Tuhan atas segala mujizat, Raja di atas segala raja, Allah yang maha kuasa, dan kita akan mengalami mujizat itu. Kita akan mengalami hal-hal yang supernatural itu. Bahkan di area yang tidak kita pikirkan pun. Mungkin kita cuma nyari kesembuhan, tetapi ketika kita mengejar Yesus, kita mencari Yesus, di situ kita nggak cuma menerima kesembuhan, kita menerima sukacita, kita menerima damai sejahtera, kita menerima berkat-berkat yang melimpah di situ. Where is your perspective? Change your perspective, merubah pandangan kita. Dan yang kedua adalah change our character, merubah karakter kita, cara kita bersikap, sifat kita. Di ayat 6 Yesus bertanya kepada orang ini, maukah engkau sembuh? Dan di ayat 7 dikatakan, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang.
Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kalau orang ini sudah tahu, tidak ada orang yang menurunkan dia ke dalam kolam, dia sudah berusaha untuk masuk juga dia tahu nggak bisa, karena apa? Sudah ada yang mendahului dia. Mengapa dia masih menunggu di situ? Kepikiran nggak? Kenapa kok dia masih nunggu di situ? Sudah tahu kalau misalnya dia nunggu di situ juga nggak sembuh, ngapain dia nunggu di situ? Dia bisa cari pertolongan, minta tolong orang, nanti gendongin aku masuk ke situ ya kalau gonjang ya. Bisa dia cari pertolongan, tapi dia nggak mencari. Dia bisa pergi mencari yang jawaban yang lain, dia bisa pergi dari tempat itu, pergi ke tempat yang lain, bisa. Tetapi dia tidak mencari cara yang lain. Mengapa dia tetap berada di situ? Kalau kita lihat bersama-sama di ayat yang tadi dikatakan, kolamnya ini dinamakan Bethesda. Arti dari Bethesda itu adalah house of mercy atau house of grace, rumah kemurahan atau rumah anugerah. Tetapi setelah diteliti lagi oleh beberapa orang, sudah diteliti ya, bahwa mereka menemukan bahwa kata Bethesda itu juga memiliki arti kata yang lain. Bethesda itu juga bisa diartikan sebagai shame atau disgrace atau malu, rasa malu atau aib. Jadi, mengapa dinamakan seperti ini? Karena walaupun tempat ini adalah tempat terjadinya kesembuhan, tempat ini itu juga tempat berkumpulnya orang sakit. Karena ini tempat kesembuhan, banyak orang sakit ngumpul di situ. Dan pada zaman itu dalam pikiran orang-orang adalah bahwa ketika kamu sakit, kalau kamu tuh sakit itu berarti kamu bukan cuma sakit, berarti kamu tuh berdosa. Berarti orang tuamu berdosa. Seperti yang dikatakan di Yohanes 9, ketika Yesus bertemu dengan orang yang buta, murid-muridnya bertanya, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Gitu. Jadi tempat ini adalah tempat di mana orang-orang yang memiliki penyakit, memiliki rasa malu, punya aib, berkumpul. Dan karena mereka dikelilingi oleh orang-orang yang sama, orang-orang yang sama-sama memiliki rasa malu, orang-orang yang sama-sama memiliki aib, sama-sama sakit. Nah, tempat ini menjadi tempat yang nyaman bagi mereka berkumpul. Katakan zona nyaman. Ini adalah tempat zona nyaman bagi mereka. Minggu lalu saya bertanya kepada teman-teman saya di dalam Kersel, dan saya bertanya, menurut kalian berubah itu susah nggak sih? Merubah karakter itu susah nggak sih? Dan banyak yang menjawab bahwa susah. Gitu. Saya tanya, kenapa kok susah? Ada yang bilang, kita kalau misalnya mau berubah itu susah karena apa? Dibutuhkan tenaga, dibutuhkan pengorbanan. Tapi ada salah satu teman saya yang mengatakan, sangat bagus ini jawabnya. Dia bilang, saya tanya, susah nggak untuk berubah? Susah, kenapa? Karena kita perlu keluar dari zona nyaman. Kita sudah tahu kita perlu berubah, kita sudah belajar bahwa kita perlu menjadi serupa dengan Kristus, tetapi kenapa kok susah sekali untuk merubah karakter kita? Karena keluar dari zona nyaman itu nggak mudah. Kita sudah terbiasa dengan kenyamanan itu. Bahkan dikatakan sebuah research, saya ketemu sebuah research yang mengatakan bahwa otak kita tuh nggak suka perubahan, sukanya nyaman gitu. Dan ketika kita sudah nyaman, kita terbiasa untuk mencari-cari alasan. Di ayat 7 yang tadi dikatakan, waktu Yesus nanya, mau nggak kamu sembuh? Sebetulnya Tuhan nanya, kamu mau nggak sembuh? Jawabannya harusnya kan iya atau enggak, betul kan ya? Tetapi waktu Yesus nanya, maukah engkau sembuh? Di sini jawabnya dia, Tuhan, nggak ada yang turunkan aku ke dalam kolam. Tuhan, ini kalau misalnya aku berusaha untuk masuk, yang lainnya ini sudah balap aku duluan. Gitu. Tuhan, aku ini mau berubah, tapi yang lainnya ini perlu berubah dulu. Itu maksudnya. Waktu dia ngomong, Tuhan, aku ini nggak ada yang mau masuk. Bukan dia nggak mau berubah, dia mau berubah. Tapi yang lainnya ini perlu berubah dulu. Terkadang itu yang terjadi bagi kita. Itu yang terjadi di kehidupan kita. Tuhan, aku mau melihat perubahan. Tuhan, aku mau melihat kondisiku berubah. Tuhan, aku mau melihat orang di sekitarku berubah. Oke, Tuhan bilang, oke, let's start by changing you. Ayo kita rubah dulu karaktermu. Gitu. Tapi waktu Tuhan bilang, ayo kita rubah dulu kamu, kita ngomong, oh enggak Tuhan. Oh enggak Tuhan, aku enggak, thank you. Aku enggak perlu berubah. Aku ini sudah betul kok. Aku ini oke kok. Aku ini sudah ke gereja kok. Aku ini sudah berdoa kok. Aku sudah baca firman kok. Bahkan mungkin kita melektur Tuhan, yang butuh perubahan itu bukan aku. Yang butuh perubahan itu orang-orang sekitarku. Tuhan, yang butuh perubahan itu kondisiku, bukan aku. Aku ini sudah perfect Tuhan. Aku ini sudah bagus. Aku mengikuti semua yang Engkau telah katakan Tuhan gitu. Dan saya ingat beberapa bulan yang lalu saya waktu keluar dari kamar, karena kamar saya itu dekat dapur ya. Jadi seringkali saya
keluar untuk cari makan. Dan saya ingat waktu saya keluar, saya lagi ngambil makanan dan porsi saya kalau ngambil tuh ya lumayan banyak biasanya. Saya ngambil porsi lumayan banyak. Dan waktu saya ngambil porsi makanan ini, Pastor Fani tiba-tiba ngomong kayak gini, ayo dijaga loh ya makannya, kamu sudah gemuk loh. Dan waktu Pastor Fani, kamu sudah gemuk loh, kamu ini butuh olahraga, ayo kamu olahraga, yuk kamu mulai keluar dari kamar, mulai jalan pagi atau apa gitu, kamu atau mulai jaga makananmu. Dan saya hanya melakukan hal yang rasional, yaitu apa? Saya habisin makanannya dulu, terus saya bilang, oke, diet mulai besok. Siapa yang sering kayak gitu? Ngambil makanan, habisin dulu, diet mulai besok gitu ya. Atau waktu itu saya ingat saya bilang, ya oke, kalau gitu mulai besok aku jaga makan. Mulai besok aku akan olahraga. Mulai besok aku akan, pokoknya aku akan tambah kurus, aku enggak gemuk lagi gitu. Nah, dan yang terjadi adalah besoknya, Pastor Fani ngomong yang sama, saya bilang, oke, besok saya akan berubah, besok saya akan olahraga, besok nanti aku jaga makan lagi, oke. Sampai akhirnya saya mulai mencari-cari alasan. Ayo katanya mau berubah, ayo katanya besok mau jaga makan, besok mau olahraga, oke. Saya mulai cari alasan, tapi kalau jalan terlalu panas, nanti kulitnya sakit semua. Tapi kalau misalnya nanti jaga makan saya nggak bisa mikir, nggak bisa kerja. Oke, gini dulu aja, aku butuh di ruang tamu, butuh ada sepeda dulu. Saya ingat saya bilang itu, harus ada sepeda yang indoor dulu. Tapi nggak ada tempat. Saya mulai cari alasan lagi, tapi nggak ada tempat untuk sepeda. Selalu kita sudah pindah-pindah dan akhirnya betul kita bawa sepeda yang indoor itu ke dalam. Dan sampai sekarang saya cuma pakai sepeda itu 2 kali. Dan di situ saya belajar bahwa perubahan bukan terjadi ketika yang di luar sudah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita, sesuai dengan demand kita. Tetapi yang di luar sudah bisa sempurna, yang di luar ini sudah bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetapi kita masih merasa perlu ada perubahan. Kenapa? Kita bisa punya uang yang banyak, tapi kita masih depresi. Kita bisa punya pacar, sudah punya pasangan, tapi kita masih merasa tidak dicintai. Kenapa? Karena perubahan itu dimulai dari dalam. Dan untuk merubah karakter kita perlu keluar dulu yang dari namanya comfort zone. Solusi dari masalah-masalah kita itu tidak hanya yang di luar, tetapi juga yang dimulai dari dalam. Di ayat 9 makanya itu dikatakan, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Pada saat itu juga, ayat 9 mengatakan. Maksudnya pada saat itu juga apa? Kalau misalnya kita baca di ayat sebelumnya, Tuhan menyuruh bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Pada saat itu juga, itu adalah ketika dia memilih untuk mulai bangun. Nah, dia memilih ketika dia ini berpindah dari, yang di luar ini harus berubah menjadi aku mau berubah, dan yang dari aku mau berubah ini berubah menjadi aku akan berubah, di situ terjadi perubahan. Dia enggak tahu Yesus ini siapa, dan selama 38 tahun ini dia sudah sakit. Kalau misalnya saya di posisinya orang ini, saya sudah 38 tahun enggak bisa jalan, lumpuh, dan tiba-tiba ada orang yang datang kepada saya, berdirilah, saya ketawain. Kenapa? Sorry ya, saya lebih tahu. Saya 38 tahun enggak bisa jalan, kamu tiba-tiba suruh berdiri. Saya ketawa. Tetapi karena dia merubah pandangannya, dia merubah karakternya, dia berpindah dari yang di luar harus berubah dulu, sekarang dia berubah menjadi aku perlu berubah, aku mau berubah, aku akan berubah, dan dia berdiri. Di situ terjadi kesembuhan, di situ terjadi perubahan, realitasnya berubah, kondisinya berubah, dan kenyataannya dia berubah. Jadi ketika kita merubah perspektif kita, pandangan kita, dari hanya mengejar sesuatu kepada mengejar sumbernya, mengejar Tuhan, di situ kita merubah karakter kita. Ketika kita merubah perspektif dan karakter, kita akan melihat perubahan di reality, di dalam kenyataan. Dan orang-orang di sekitar kita, di situasi kita. Change our reality, merubah realitas kita, kenyataan kita. Dan jika hari ini kita merasa stuck, sepertinya kita nyangkut seperti orang ini. Orang ini nyangkut, kenapa? Dia mau sembuh enggak bisa. Dia mau pergi juga bimbang, karena apa? Dia sudah di comfort zone. Atau mungkin kita merasa putus asa. Hari ini kita perlu untuk change, merubah karakter kita, change our character, merubah pandangan kita, change our perspective, dan merubah kenyataan atau kondisi, atau merubah reality, change our reality, change our character,
Perspective and Reality. Character, Perspective, Reality. CPR. Ada yang tahu CPR itu apa? Kalau mungkin pernah nonton di film-film, ada orang yang tiba-tiba sakit jantung, serangan jantung, atau ada orang yang sesak tidak bisa bernafas, dadanya diteken gini ya, gitu yang secara medis. CPR itu artinya adalah tindakan medis darurat yang dilakukan untuk orang-orang yang kesulitan bernafas secara normal atau mengalami henti jantung. Pernah enggak kita mengalami kesulitan bernafas? Bukan secara medis kita sakit enggak bisa nafas gitu, bukan ya. Tapi ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami tekanan, kita merasa sesak, rasanya kayak enggak bisa bernafas, rasanya kayak enggak ada jalan keluar, rasanya kayak enggak ada harapan, rasanya kayak mau mati, lebih baik mati, kayak jantungnya lebih baik berhenti. Mungkin kita sudah menunggu lama yang kita harapkan, seperti orang ini 38 tahun dia sakit. Enggak datang-datang jawabannya, kesembuhannya enggak datang-datang. Tuhan, kita nanya, Tuhan di mana jawabanku? Tuhan di mana berkatku? Di mana kesembuhanku Tuhan? Mungkin kita seperti orang ini, orang-orang yang sakit ini. Dan kalau hari ini kita merasa putus asa, kalau hari ini kita merasa putus asa, sesak, enggak punya harapan, ingat bahwa kita perlu untuk CPR, mengubah character, perspective, and reality. CPR, mengubah karakter kita, pandangan kita, dan realitas kita, kenyataan kita, kondisi kita. Keluar dari comfort zone kita, mengejar sumber dari segala pengharapan, dan kita akan melihat kondisi, situasi kita, kenyataan kita berubah. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami tahu di tengah masa-masa yang susah ini Tuhan, terkadang kami merasa seperti stuck, seperti tersangkut, seperti tidak ada jawaban, tidak ada jalan keluar. Kami mau untuk ada perubahan, tapi kami tidak melihat adanya perubahan. Tapi hari ini kami mau belajar untuk change our character, merubah karakter kami Tuhan. Change our perspective, merubah pandangan kami Tuhan. And change our reality, dan akhirnya merubah kenyataan itu Tuhan, mengubah kondisi kami. Kami mau untuk keluar dari comfort zone kami. Kami mau untuk mengejar Engkau Tuhan, memiliki hubungan dengan Engkau. Bukan lagi hanya mengejar berkat, mengejar kesembuhan, mengejar apa yang kami butuhkan Tuhan. Tapi kami mau untuk mengejar sumber itu, mengubah pandangan kami kepada Engkau Tuhan. Dan kami percaya ketika kami sudah mengubah karakter kami, mengubah perspektif kami, kondisi kami akan berubah, situasi kami akan berubah, kenyataan kami akan berubah. Kenapa? Karena Engkau beserta kami Tuhan. Engkau yang membuka jalan ketika tidak ada jalan. Engkau yang membuat sungai di tengah padang gurun Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terus menaruh pengharapan kami di dalam-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.